Bab 996 Tuan Jiasen. Lin Yu diam-diam menghela napas lega. Jika bukan karena peluit yang menyelamatkannya tepat waktu, ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ia menyadari bahwa kedua wanita kejam ini bertekad untuk memutuskan uratnya. Kini setelah terikat erat, ia sama sekali tidak bisa melawan, jadi ia hanya bisa membiarkan kedua wanita itu menggendongnya dari depan dan belakang. Meskipun Li Ji tidak terlihat tinggi, ia cukup kuat dan menggendongnya tanpa susah payah. Namun, karena kedua wanita itu memiliki tinggi badan yang berbeda, bokong Lin Yu terseret di tanah, sehingga ia harus secara sadar meluruskan tubuhnya agar bokongnya tidak menyentuh tanah. Karena Li Ji dan Xiao Ai bukan orang biasa, menggendong Lin Yu pun tidak memengaruhi gerakan mereka. Setelah mencapai haluan perahu, kedua wanita itu dengan lincah menggendong Lin Yu ke pagar, lalu melompat ke perairan dangkal dan terus berjalan menuju tepi sungai. Tepi sungai dikelilingi oleh pepohonan hijau yang rimbun, pohon poplar, cemara, dan berbagai semak, semuanya sangat hijau. Sebuah penyeberangan feri berdiri tak jauh dari sana, memberi kesan seperti halaman belakang rumah seorang tuan tanah yang kaya raya. Sesosok gelap berdiri di dekat penyeberangan feri, menatap Lin Yu dan rekan-rekannya dengan dingin. Sepertinya orang yang bersiul tadi kemungkinan besar adalah dirinya. "Di mana aku?" tanya Lin Yu, melihat sekeliling dengan bingung. "Siapa kalian?" "Jangan khawatir, kalian akan tahu sebelum mati," kata sosok gelap di tepi sungai dengan dingin. Xiao Ai dan Li Ji menggendong Lin Yu ke tepi sungai dan melemparkannya ke kerikil, lalu berkata dengan dingin, "Jalan sendiri." "Jalan sendiri?" Lin Yu tertawa getir. "Tangan dan kakiku terikat, bagaimana aku bisa berjalan?" "Lompat," kata Xiao Ai dingin, lalu meraih Lin Yu dan menariknya berdiri. Lin Yu menggelengkan kepala dan tersenyum tak berdaya. Cara Xiao Ai dan Li Ji mengikatnya membuatnya mustahil untuk berdiri tegak, dan bahkan jika dia bisa melompat, itu akan sangat sulit. Tetapi orang bijak tidak akan berjuang dalam pertempuran yang sia-sia, melompat seperti ini lebih baik daripada uratnya putus. Sosok gelap yang berdiri di tepi sungai melirik Lin Yu, tanpa berkata apa-apa, lalu berbalik dan berjalan masuk ke dalam hutan. "Pergi!" Xiao Ai mendorong Lin Yu, dan Lin Yu melompat mengikuti sosok itu dengan susah payah, mengikuti mereka. Xiao Ai dan Li Ji mengikuti di belakang, menatap Lin Yu dengan dingin, wajah mereka penuh kewaspadaan. Meskipun Lin Yu sudah kehilangan banyak darah, tangan dan kakinya terikat, dan sebilah pisau masih tertancap di bahunya, mereka tetap tidak berani gegabah. Jika Lin Yu bergerak sedikit saja, mereka akan langsung membunuhnya. Setelah melewati area bervegetasi, halaman rumput yang terawat rapi muncul di depan, seluas puluhan meter persegi. Di depan halaman rumput itu terdapat sebuah kolam renang, yang terhubung dengan sebuah rumah mewah yang didekorasi dengan mewah. Rumah besar itu terang benderang, cahaya kuning hangat terpantul di kolam yang berkilauan, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Jika bukan karena tangan dan kakinya yang terikat serta beberapa luka, Lin Yu pasti mengira ia sedang menghadiri pertemuan kelas atas. "Pelankan suara kalian. Tuan Ga tidak suka lingkungan yang bising. Jaga volume suara kalian saat berbicara," kata sosok bayangan itu dingin, suaranya tenang namun tidak keras. Ia melirik Lin Yu sambil berbicara. "Tuan Ga." Lin Yu sedikit mengernyit, bingung. Mengapa sebutan itu terdengar begitu familiar? Namun sebelum ia sempat mengetahui siapa Tuan Ga ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, raut terkejut terpancar di matanya saat ia menatap sosok bayangan itu. Karena, dengan bantuan cahaya yang bersinar dari dalam rumah, Lin Yu kini dapat melihat dengan jelas wajah sosok itu. Ia dapat mengenali dengan pasti bahwa sosok bayangan itu adalah seorang wanita, dan ia pastilah wanita yang sangat cantik di masa lalu. Ia berkata, "Masa lalu," karena Lin Yu memperhatikan bentuk dan fitur wajah wanita itu sangat mencolok, tetapi wanita ini sekarang berkepala gundul. Dan di kulit kepalanya yang cerah terdapat beberapa bekas luka yang mengerikan dan mengerikan, tidak seperti bekas luka orang lain, bekas lukanya berwarna merah kehitaman, menyerupai kelabang hitam berbisa yang merayap di kepalanya, tampak menakutkan dan mengintimidasi. Tak diragukan lagi, bekas luka di wajahnya disebabkan oleh senjata beracun. Melihat Lin Yu menatapnya dengan rasa ingin tahu,
kilatan dingin melintas di wajah wanita berbekas luka itu, dan ia berkata dengan dingin, nanti aku sendiri yang akan mencungkil matamu. Lin Yu tersenyum, tanpa berkata apa-apa, lalu dengan hati-hati mengikuti wanita berbekas luka itu ke dalam rumah besar. Pintu geser mengarah langsung ke ruang tamu. Saat masuk, terlihat 3 orang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Salah satunya adalah seorang pria tua berjubah kain gaya Zhongshan, yang tampak seperti kepala pelayan. Ia membungkuk dan perlahan-lahan serta hati-hati menurunkan beberapa lukisan berharga dari dinding dan merapikannya. Yang lainnya adalah seorang pengasuh berusia 40-an, mengenakan celemek dan mengelap meja di depannya dengan kepala tertunduk. Ia bahkan tidak mendongak ketika Lin Yu dan yang lainnya masuk. Orang lainnya adalah seorang pemuda berompi hitam, sedang menata anggur merah di depan rak anggur di dalam. Lin Yu tak kuasa menahan senyum ketika melihat ketiga orang ini, menghirup udara, berpikir dalam hati, keluarga kaya ini sungguh berbeda, bahkan pelayan mereka pun begitu banyak. Sesampainya di ruang tamu, wanita berbekas luka itu tak berhenti, justru menuntun Lin Yu dan yang lainnya langsung masuk. 2 pintu kayu merah tua berat dengan cincin kuningan muncul di depan. Wanita berbekas luka itu berjalan ke pintu-pintu berat itu, mengetuknya, lalu mendengarkan dengan saksama sebelum mendorongnya hingga terbuka. Ia memberi isyarat kepada Lin Yu dan Xiao Ai untuk mengikutinya masuk. Setelah pintu terbuka, ada sekitar 10 anak tangga menuju ke sebuah gua yang tampak luas. Setelah Lin Yu mengikuti wanita berbekas luka itu turun, ia melihat bahwa rumah gua itu didekorasi dengan sangat indah dan mewah. Dinding dan lantainya seluruhnya terbuat dari marmer biru dan putih dengan pola-pola seperti awan. Semua perabotan dan perabot di dalam gua memiliki gaya Eropa yang kental, bahkan lampu dindingnya pun terbuat dari kuningan bergaya Eropa, memancarkan cahaya kuning lembut. Di tengah salah satu sisi gua terdapat perapian, dengan api unggun yang menyala terang dan terus-menerus. Saat itu akhir musim semi, dan cuaca mulai menghangat. Di dalam gua, terutama di gua bawah tanah, dengan api unggun yang menyala seperti itu, udara terasa pengap. Lin Yu tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening dan meregangkan lehernya agar merasa lebih nyaman. Tuan Gasen, mereka telah membawa orang-orang. Wanita berbekas luka itu membungkuk hormat ke kursi di dalam gua dan berbisik. Setelah mengatakan ini, Lin Yu melihat sesosok tubuh duduk di sofa membelakangi mereka, mengenakan mantel kulit binatang berwarna kuning kecoklatan. Awalnya, Lin Yu mengira itu hanya mantel kulit binatang yang diletakkan di sofa. Lin Yu pun tak kuasa menahan rasa bingung. Ada kebakaran di rumah, dan orang ini mengenakan mantel kulit binatang tebal, bukankah dia kepanasan? Bawa dia ke sini. Jawab sosok bermantel kulit binatang itu dengan suara serak. Suaranya serak dan melengking, seperti amplas yang menggores pelat besi, dan meskipun bahasa Mandarinnya fasih, aksennya tak terelakkan. Wanita berbekas luka itu mengedipkan mata pada Xiao Ai dan yang lainnya, lalu Xiao Ai mendorong Lin Yu dengan kuat, mengisyaratkannya untuk mendekat. Lin Yu mengendus sebelum melompat ke arah pria bermantel kulit binatang. Pria itu menundukkan kepala, tudung mantelnya menutupi wajahnya, menghalangi Lin Yu untuk melihat wajahnya. Tuan Jiasen. Xiao Ai dan Li Ji dengan hormat berlutut dengan satu kaki dan membungkuk kepada sosok itu. Kau melakukan tugasmu dengan sangat baik. Suara serak dan melengking itu terdengar lagi, dan Tuan Ga memuji Xiao Ai dan Li Ji dengan penuh pujian. Kemudian, ia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yu. Baru pada saat itulah Lin Yu melihat wajahnya dengan jelas, dan ia tak bisa menahan diri untuk tidak ternganga kaget, sedikit kengerian terpancar di matanya. Wajah di hadapannya bukan lagi manusia, itu jelas wajah iblis. Wajah pria itu dipenuhi kerutan, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah, dengan bekas luka berkilauan, seperti selembar kertas yang dicoret-coret sembarangan, diremas, lalu disobek. Terlebih lagi, ia tidak memiliki rambut di kepalanya, dan kulit kepalanya, seperti wajahnya, dipenuhi kerutan yang berkelok-kelok dan bekas luka merah tua, pemandangan yang mengerikan. Kau terbakar, dan wajahmu sudah diracuni sebelumnya. Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara berat. Dr. He memang pantas mendapatkan reputasinya,
ia bahkan bisa melihat luka-luka anehku. Lord Jia tersenyum pada Lin Yu. Senyumnya membuat wajahnya semakin menakutkan, seperti dewa kematian yang merangkak keluar dari neraka. Aku tidak hanya mengetahuinya, tetapi aku juga tahu siapa kau. Kau adalah Lord Gasen, sosok terkuat kedua di sekte tersembunyi setelah Tuosa. Lin Yu berkata sambil tersenyum, lalu menjatuhkan diri di sofa di hadapan Tuan Gasen, dan berkata dengan tenang, banyak kegiatan sekte tersembunyi yang menargetkan Yan Xia direncanakan dan dihasut olehmu, termasuk upaya pembunuhan duta besar di kota perabotan rumah terakhir kali. Bukankah itu juga diatur olehmu? Tuan Gasen menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata Lin Yu, tetapi tetap diam. Wanita dengan bekas luka di sampingnya tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap saat dia menunjuk Lin Yu dan berkata dengan dingin, siapa yang memberitahumu semua ini? Mereka berdua, Lin Yu menunjuk Xiao Ai dan Li Ji di sampingnya, dan tertawa, mereka bercerita banyak tentang sekte tersembunyimu dalam perjalanan ke sini. Ekspresi Xiao Ai dan Li Ji berubah drastis setelah mendengar kata-kata Lin Yu. Mereka tanpa sadar melirik Tuan Gasen, kilatan ketakutan yang luar biasa di mata mereka, dan kemudian berteriak pada Lin Yu serempak, kau bicara omong kosong. Bab 997 Niat Sebenarnya. Kilatan tajam terpancar di mata mereka saat mereka menatap Lin Yu, berharap bisa mencabik-cabik pencuri pemfitnah ini. Namun, mereka tak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun di hadapan Tuan Jia, jadi mereka menahan amarah dengan wajah muram. Wajah wanita berbekas luka itu mengeras setelah mendengar kata-kata Lin Yu. Ia bergegas menghampiri Xiao Ai dan Li Ji, dan tanpa sepatah kata pun, menamparkan wajah mereka berdua dengan keras 2 kali. Tamparan itu sangat kuat, setelah 2 suara keras, wajah Xiao Ai dan Li Ji bengkak dan merah, dengan tetesan darah merembes dari sudut mulut mereka. Cukup, kata Tuan Jia dengan tenang kepada wanita berbekas luka itu, matanya menatap Lin Yu tanpa berkedip. Ia berkata dengan acuh tak acuh, Tuan He mungkin bercanda, tetapi bahkan jika itu benar, tidak masalah jika mereka benar-benar mengatakannya. Lagi pula, membiarkan orang yang sekarat mati tanpa tahu alasannya adalah hal yang wajar. Jelas, di matanya, Lin Yu sudah seperti orang mati. Ia dipenuhi keyakinan, sekarang setelah Lin Yu memasuki pintunya, dia pasti tidak akan pergi hidup-hidup. Namun, Lin Yu menyeringai meremehkan, lalu menjatuhkan diri ke sofa, berkata kepada Tuan Jia Sen, benar, bahkan jika kau tidak membunuhku, aku tidak akan bertahan sampai besok, aku akan mati kehabisan darah. Jadi, agar aku mati dengan tenang, kuharap kau bisa menjawab beberapa pertanyaan dengan jujur sebelum aku mati, dan juga memberitahuku siapa sebenarnya bosmu, yaitu Tuosa. Dia menderita begitu banyak luka, orang biasa pasti sudah lama meninggal. Untungnya, dia memiliki energi spiritual yang melindunginya, memungkinkannya bertahan sedikit lebih lama. Tetapi jika dibiarkan, dia tidak akan bertahan sampai fajar. Sebelum meninggal, dia tentu ingin mengetahui hal-hal yang belum pernah dia ketahui sebelumnya, seperti siapa Tuosa ini. Sebenarnya, informasi tentang Tuan Gasen tidak diberikan kepadanya oleh Xiao Ai dan Li Ji, melainkan ditemukan secara internal oleh Biro Intelijen Militer. Namun, penyelidikan Biro Intelijen Militer berhenti setelah Tuan Gasen. Mereka tidak dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang Tuosa, pendiri sekte tersembunyi, berapa kali pun mereka mencari. Yang lebih mengejutkan, ini bukan hanya temuan Biro Intelijen Militer, investigasi oleh organisasi internasional lainnya menghasilkan hasil yang sama, Tuosa tidak ada. Semua informasi tentang Tuosa, penampilannya, rumor bahwa ia adalah saudara angkat pemimpin aliansi Master Pedang, hanyalah desas-desus, tanpa bukti konkret. Beberapa bahkan menduga bahwa Tuosa tidak ada sama sekali, hanyalah sosok rekayasa yang diciptakan oleh sekte tersembunyi untuk menipu orang lain. Namun, Lin Yu telah mendengar Siang Nantian menyebut Tuosa, dan ia mempercayai Siang Nantian, jadi ia yakin Tuosa pasti ada. Sekarang setelah ia berhubungan dengan Tuan Gasen, orang kedua di bawah komando sekte tersembunyi, ia seharusnya dapat memperoleh beberapa informasi konkret dan berguna darinya. Baiklah, aku berjanji, aku akan memastikan kau tahu semua yang ingin kau ketahui sebelum kau mati.
Tuan Ga langsung setuju, mengejutkan Lin Yu. Tapi, syaratnya kau harus memberiku apa yang kuinginkan. Tuan Ga menatap Lin Yu dengan tatapan tajam. Memberikan apa yang kau mau. Lin Yu sedikit terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, berkata, apa yang bisa kuberikan? Lagi pula, aku sudah terikat di sini. Apapun yang kau mau, geledah saja aku. Benda itu tidak ada padamu, itu ada di kepalamu. Kata Tuan Ga tenang, lalu mengedipkan mata pada wanita berbekas luka di sampingnya. Wanita berbekas luka itu mengangguk, berbalik, dan segera pergi. Lin Yu melirik wanita berbekas luka itu dengan curiga, lalu menoleh ke arah Xiao Ai dan Li Ji di sampingnya, menyipitkan mata sambil berkata, apakah mereka berdua juga anggota perkumpulan kultivasi tersembunyimu? Dan apa hubungan Zhang Yuxi dengan perkumpulan kultivasi tersembunyimu? Di mana Ling Xiao? Di mana Taois Li Huo? Sudah kubilang, selama kau memberiku apa yang kuinginkan, aku akan memberitahumu semuanya. Kata Tuan Jia perlahan, suaranya tajam dan serak, membuatnya sangat tidak enak didengar. Tak lama kemudian, wanita berbekas luka itu masuk dari luar, membawa beberapa lembar kertas putih, masing-masing berukuran panjang dan lebar beberapa puluh sentimeter, dan beberapa pena berbahan dasar air berbagai warna. Ia meletakkannya di atas meja, mendorongnya ke depan Lin Yu, menatapnya dingin, lalu minggir. Ini, Lin Yu mengangkat alis, bertanya dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Ketika Tuan Ga menanyakan isi pikirannya, yang pertama terpikir oleh Lin Yu adalah keterampilan medis dan seni mistik yang diwariskan leluhurnya. Jadi, melihat wanita berbekas luka itu membawa pena dan kertas, ia tentu saja berasumsi Tuan Ga ingin ia menuliskan teknik medis dan mistik tersebut dalam pikirannya. Gambarkan struktur internal Biro Urusan Militer. Kata Tuan Ga dingin. Lin Yu tertegun mendengar ini, jelas terkejut. Jadi wanita jelek ini menginginkan diagram struktur internal Biro Urusan Militer. Untuk apa kau membutuhkan cetak biru Biro Intelijen Militer? Tanya Lin Yu sambil menyipitkan mata. Kau mau menyelamatkan Zhang Yuxi? Meskipun bertanya demikian, ia langsung menyadari bahwa itu mustahil. Bagi kultus tersembunyi untuk menyerbu markas Biro Intelijen Militer demi Zhang Yuxi sama saja dengan bunuh diri, mereka akan hancur berkeping-keping bahkan sebelum mereka mendekat. Kau tidak perlu khawatir, gambar saja untukku dengan patuh. Kata Tuan Ga Sen dingin. Gambar setiap bangunan di dalam Biro Intelijen Militer. Dan ku dengar ada brankas rahasia No. 1, nomor 2, dan No. 3. Tulis dan gambar secara detail lokasi, tata letak, dan cara memasuki ketiga brankas ini. Meskipun wajahnya tetap tanpa ekspresi, secercah kegembiraan terpancar di matanya ketika ia menyebutkan brankas 1-3. Lin Yu agak terkejut, ia tidak menyangka Tuan Ga Sen tahu tentang brankas 1-3. Namun, ia segera menyadari sesuatu, dan tertawa terbahak-bahak, aku tahu. Jadi target utamamu adalah 3 gudang rahasia Biro Intelijen Militer ini. Ya, jika ia bisa mendapatkan isi ketiga gudang ini, apa gunanya ilmu pengobatan dan mistik dalam benak Lin Yu? Saat itu, seluruh sekte tersembunyi mungkin akan berdiri dalam sekejap, menjadi organisasi khusus yang mendominasi dunia. Kilatan dingin melintas di mata Tuan Ga, dan ia berkata dengan dingin, benar, aku mengincar isi ketiga gudang ini. Karena Lin Yu sudah sekarat, ia sama sekali tidak keberatan mengakuinya. Sayangnya aku tidak bisa membantumu. Lagi pula aku akan mati, dan rasanya tidak pantas dicap pengkhianat sebelum aku mati. Lin Yu menyeringai. Itu sepadan. Kau akan mati, tapi keluargamu tidak. Tuan Ga sepertinya tahu betul kelemahan Lin Yu, berbicara dengan yakin. Kalau kau mati, tak seorang pun akan melindungi keluargamu. Kalau kau menggambar cetak birunya persis seperti yang kukatakan, aku akan mengampuni nyawa keluargamu. Kalau tidak, kalau kau berani berbohong sedikit saja, aku akan membuat mereka berharap mati. Mata Lin Yu menyipit mendengar ini, memancarkan hawa dingin yang tak berujung. Setelah ragu sejenak, ia berkata dengan dingin, sekalipun aku menggambar cetak birunya untukmu, kau tak akan bisa mengambil apapun darinya, karena keamanan ketiga ruang rahasia ini jauh di luar imajinasimu. Itu bukan urusanmu.
Kau hanya perlu menggambar cetak birunya untukku. Kata Tuan Ga acuh tak acuh. Ada pengkhianat di Biro Intelijen Militer. Lin Yu menyipitkan mata, seolah menyadari sesuatu, lalu menatap Tuan Jia Sen, berkata dengan suara berat, lagi pula, pangkat pengkhianat ini tidak rendah. Sudah kubilang, kau hanya perlu menggambar cetak birunya. Otot-otot wajah Tuan Jia Sen berkedut, nadanya sangat dingin, dan ada sedikit amarah dalam suaranya, seolah-olah ia berusaha sekuat tenaga mengendalikan emosinya. Dia memberitahumu tentang brankas rahasia 1-3 di Departemen Urusan Militer, kan? Lanjut Lin Yu sambil menyipitkan mata. Jika dia bisa menyelinap ke brankas rahasia 1-3, maka dia pasti sudah. Bang! Sebelum Lin Yu sempat menyelesaikan kalimatnya, Tuan Jia tiba-tiba menghantamkan tinjunya ke meja kopi di depannya. Wajahnya mengerut seperti cacing, lalu berkata dengan suara berat kepada wanita berbekas luka itu, karena Tuan He sangat tidak kooperatif, Anda bisa membawakan hadiah yang kami siapkan untuknya. Baik, wanita berbekas luka itu mengangguk hormat kepada Tuan Jia, lalu berbalik dan berjalan ke perapian. Ia mengambil benda hitam dari tanah, menjentikkan pergelangan tangannya, dan seketika sebuah pedang pendek, setengahnya membara merah membara, muncul di tangannya. Wajah Xiao Ai dan Li Ji berseri-seri gembira saat melihat pedang membara merah di tangan wanita berbekas luka itu. Mereka tak kuasa menahan tawa, mata mereka dipenuhi kegembiraan dan antisipasi yang tak terselubung, seakan tak sabar melihat pedang merah membara menembus daging Lin Yu. Ekspresi Lin Yu berubah saat melihat pedang pendek merah membara itu. Ia menoleh ke Tuan Jia dan tersenyum, kau benar-benar telah bersusah payah untukku. Petik 2. Seorang tamu terhormat telah tiba, tentu saja, kita harus memperlakukannya dengan sangat ramah. Suara Tuan Jia terdengar galak saat ia berkata dengan tenang, jika kau setuju untuk bekerja sama sekarang, belum terlambat. Lin Yu tetap diam. Tuan Jia mendengus dingin, kilatan dingin di matanya, seakan memberi isyarat kepada wanita berbekas luka itu untuk melanjutkan. Wanita berbekas luka itu, menggenggam pedang pendek merah membara, perlahan berjalan menuju Lin Yu, matanya mengamati tubuh bagian atasnya, seolah mempertimbangkan dari mana harus memulai. Tidak perlu melihat lagi. Aku sarankan kau untuk mengembalikan pedang ini dengan patuh. Lin Yu tiba-tiba menyeringai pada wanita berbekas luka itu, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya, dan berkata, kalau tidak, kau akan mati. Bahkan kalian semua yang duduk di sini akan mati. Bab 998 Aku memperingatkanmu, halaman setengah. Saat berbicara, ia memancarkan aura ketenangan dan ketenteraman, seolah-olah Dewa Ga dan Scarface lah yang terikat, bukan dirinya. Mendengar kata-katanya, Dewa Ga dan Scarface tertegun sejenak, lalu menatap Lin Yu dengan curiga, seolah-olah ia orang bodoh. Lalu Xiao Ai tak kuasa menahan diri untuk mencibir, mengejek, He Jiarong, apa kau sudah gila? Aku sungguh tidak bercanda, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Lin Yu berkata dengan tenang sambil tersenyum, seorang pria sejati menggunakan kata-kata, bukan tinju. Jika kau ingin bicara, aku akan bicara baik-baik denganmu. Jika kau bersikeras berkelahi, maka aku harus bersikap tidak sopan. Mendengar kata-kata Lin Yu yang penuh percaya diri, raut wajah Xiao Ai dan Li Ji berubah. Mereka bertukar pandang, lalu dengan hati-hati mendekati Lin Yu dan menarik tali baja yang mengikatnya. Melihat tali itu masih terikat erat, mereka menghela napas lega dan mengangguk ke arah Scarface. Tetap saja keras kepala bahkan ketika kematian sudah dekat. Wanita berbekas luka itu mencibir Lin Yu, berkata, jadi He Jiarong yang terkenal itu hanya pandai bicara. Hari ini aku akan memberimu pelajaran tentang keras kepala. Setelah itu, wanita berbekas luka itu melangkah maju, menyerbu Lin Yu, lalu mengayunkan pedang pendeknya yang membara ke wajahnya, jelas berniat untuk melukainya. Xiao Ai dan Li Ji tersenyum puas. Lin Yu, dengan tangan dan kaki terikat, tidak punya kesempatan untuk menghindar, jika pedang itu mengenainya, seluruh pipi kirinya akan terbakar. Namun, yang mengejutkan mereka, Lin Yu duduk dengan tenang di sofa, tidak menunjukkan niat untuk bergeming. Pedang wanita berbekas luka itu tiba-tiba berhenti 4 atau 5 cm dari wajah Lin Yu. Wanita berbekas luka itu terkejut. Menunduk,
Ia melihat sebuah tangan kuat mencengkeram pergelangan tangannya erat-erat. Betapa terkejutnya ia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu adalah tangan Lin Yu. Ekspresi wanita berbekas luka itu berubah drastis, tetapi sebelum ia sempat bereaksi, Lin Yu tiba-tiba memutar pergelangan tangannya, menekan belati merah menyala itu ke wajahnya. Sizzle, suara daging yang tersiram air panas terdengar saat separuh gagang pedang membakar pipinya, memenuhi udara dengan aroma daging yang terbakar. Ah! Wanita berbekas luka itu menjerit mengerikan, hampir tak manusiawi. Tangannya secara naluriah meraih pedang yang tertancap di wajahnya, tetapi panasnya membuatnya mundur. Xiao Ai dan wanita berbekas luka itu ngeri, tak percaya apa yang mereka lihat. Mereka tak percaya Lin Yu berhasil melepaskan diri dalam keadaan seperti itu, dan ia sama sekali tidak tampak seperti orang yang terluka parah. Tanpa pikir panjang, kedua wanita itu berteriak dan dengan cepat menghunus belati mereka, menerjang Lin Yu dari kedua sisi. Lin Yu tiba-tiba berdiri, kakinya yang terikat terpelintir tajam, dan melesat ke belakang wanita berbekas luka itu. Ia merebut belati yang masih merah tua dari tangan wanita itu, menamparkan punggungnya dan melemparkannya ke arah Xiao Ai dan Li Ji. Memanfaatkan celah ini, Lin Yu mengerahkan seluruh tenaganya dan menebas kabel baja yang mengikat kakinya dengan belati, sekaligus menarik kakinya terpisah dengan upaya yang kuat, memutuskan kabel dengan suara dentuman keras. Terima kasih. Tanda seru petik 2, kata Lin Yu, tersenyum pada wanita berbekas luka di hadapannya. Karena kabel baja yang mengikat tangan dan kakinya sangat kuat, kabel itu tidak dapat dipatahkan hanya dengan kekuatan kasar. Meskipun ia berhasil membebaskan tangannya yang terikat dengan manipulasi yang terampil dan menahan rasa sakit yang luar biasa, ia tidak akan mampu melepaskan kabel baja yang mengikat kakinya tanpa bantuan pedang pendek yang membara. Namun, tak lama setelah ia selesai berbicara, sesosok melesat keluar dari sisi kanannya bagai kilat, sekaligus menamparkan bahu kanannya dengan keras. Pukulan itu datang begitu cepat dan tiba-tiba sehingga Lin Yu tak sempat menghindar dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Anehnya, alih-alih menggunakan bahu kanannya untuk menangkis serangan itu, Lin Yu justru berbalik dengan cepat, membiarkan tamparan keras itu mengenai dadanya secara langsung. Bang! Tamparan itu mendarat di dada Lin Yu dengan bunyi gedebuk yang keras, membuatnya terpental dan menghantam dinding di sampingnya dengan keras, pedang pendeknya terlepas dari tangannya. Dinding marmer biru putih nan indah dengan pola awannya terpahat menjadi bentuk manusia akibat hantaman Lin Yu, tubuhnya seakan terbentur dinding. Kepalanya langsung terkulai, seolah-olah pingsan. Menyedihkan, orang yang menyerang Lin Yu tak lain adalah Tuan Gasen. Melihat Lin Yu tidak sekuat yang dikisahkan dalam legenda, ia tak kuasa menahan cibiran, tertawa mengejek. Akan kubunuh kau. Wanita berbekas luka itu, masih menggeliat kesakitan akibat luka-luka sebelumnya, meraih pedang pendek dari tanah dan berteriak nyaring sambil menerjang Lin Yu, pedang itu langsung diarahkan ke jantungnya. Sisi kiri wajahnya tersiram air panas oleh pedang, memperlihatkan gusi berdarah dan gigi putih berkilaunya, pemandangan yang mengerikan. Pedang pendek di tangannya diayunkan dengan kekuatan yang luar biasa, ia jelas berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Lin Yu dengan satu tebasan. Kali ini, menghadapi Lin Yu yang tak sadarkan diri, ia tak meleset. Pedang pendek itu, yang kini mendingin, menusuk jantungnya dengan sangat akurat. Tapi, begitu mengenai Lin Yu, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Yang mengejutkannya, meskipun pedangnya telah menembus jantung Lin Yu, pedang itu tak bergerak sedikit pun setelah menyentuh kulitnya. Rasanya seperti ia telah menghantam pelat baja yang sangat keras. Mata wanita berbekas luka itu terbelalak kaget saat ia menatap ngeri ke arah pria yang tertancap di dinding di hadapannya, hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Apa? Benda apa ini? Sayangnya, kengeriannya tidak berlangsung lama. Lin Yu, yang tadinya tidak sadarkan diri, tiba-tiba mengangkat kepalanya, senyum dingin tersungging di bibirnya, kilatan cahaya dingin berkilat di matanya. Ia kemudian mencabut belati dari bahunya dan menusukkannya ke tenggorokan wanita berbekas luka itu secepat kilat. Puff! Belati itu menembus tenggorokannya dengan mudah. Mata wanita berbekas luka itu melebar ngeri, tatapannya dipenuhi teror yang tak terbatas. Ia melemparkan pedang pendeknya, mencengkeram lehernya sendiri dengan kedua tangan,
dan terhuyung mundur beberapa langkah. Kemudian, ia batuk seteguk darah, tubuhnya bergoyang saat ia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Kakinya berkedut beberapa kali, dan cahaya di matanya yang lebar dengan cepat memudar. Lin Yu mencengkeram pedang pendek yang baru saja ditangkapnya, bergerak cepat dan muncul dari dinding, membuat batu-batu berhamburan kemana-mana. Di dalam, Tuan Jiasen, Xiao Ai, dan Li Ji tercengang oleh pemandangan yang mengejutkan ini, terdiam sesaat, menatap Lin Yu dengan ketakutan yang amat sangat. Melihatnya tanpa cedera dan tenang, mereka merasa pandangan dunia mereka hancur. Di dunia ini, ternyata ada orang yang tak bisa dibunuh oleh pedang tajam. Ini kekuatan tertinggi. Mata Tuan Jiasen berbinar, suaranya gemetar ketakutan, seakan lupa nama lengkap teknik ini, dan tergagap tak jelas. Bab 998 Aku memperingatkanmu, halaman 2/2. Tubuh murni tertinggi. Lin Yu menyipitkan mata dan mengangguk sambil tersenyum. Ya, tubuh murni tertinggi, tubuh murni tertinggi. Tuan Jia berkata dengan ngeri, bagaimana mungkin kau menguasai tubuh murni tertinggi? Bagaimana mungkin kau menguasai tubuh murni tertinggi? Kenapa aku tidak bisa menguasai tubuh murni tertinggi? Kata Lin Yu acuh tak acuh, sambil membersihkan kapur dan kerikil dari pakaiannya. Konon, tubuh murni tertinggi telah hilang, dan itu bukan sesuatu yang bisa kau kuasai hanya dengan mempelajari teknik dan rumus mental, itu membutuhkan banyak hal lain untuk membantumu. Suara Tuan Jia sedikit bergetar saat berbicara. Ia memiliki pemahaman umum tentang tubuh murni tertinggi, mengetahui bahwa itu adalah teknik yang sangat sulit untuk dikuasai, salah satu seni mistik tingkat tertinggi di Yanxia, jadi ia tidak percaya bahwa Lin Yu benar-benar telah menguasai seni mistik legendaris ini. Kau sepertinya tahu banyak, kata Lin Yu sambil tersenyum. Makanya tadi aku ingatkan kau untuk pakai kata-kata daripada tinju, tapi kau tak mau dengar. Aku tak percaya. Wajah Xiao Ai memucat, dan ia berkata dingin, kau pasti menyembunyikan sesuatu di balik bajumu. Kalau kau memang mampu, buka kancing mantelmu dan biarkan aku menusukmu 3 kali. Kalau 3 tusukan tak membunuhmu, aku akan bunuh diri tepat di depanmu. Ia sungguh tak percaya ada jurus sekejam itu di dunia ini, ia mengira itu cuma tipuan licik Lin Yu. Karena itu, ia yakin sekali kalau ia bisa menusuknya 3 kali, ia pasti akan membunuhnya. Baiklah, mata Lin Yu sedikit menyipit, kilatan dingin terpancar di sana. Mengingat apa yang telah dilakukan Xiao Ai pada Jiang Yan, ia rela melihat wanita ini bunuh diri di hadapannya. Sambil bicara, Lin Yu sudah membuka kancing kemeja di balik mantel panjangnya, memperlihatkan dada yang tak terlalu berotot, tapi juga tak ramping. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Ai. Begitu melihat dada Lin Yu, ia langsung menerjang maju tanpa ragu, belati bajanya langsung mengarah ke dada Lin Yu. Ujung belati itu tak bersuara saat menghantam dada Lin Yu, tetapi Xiao Ai merasa seolah-olah telah menusuk pelat baja. Ekspresinya berubah. Ia menghantamkan tangannya yang lain ke gagang belati, mengerahkan hampir seluruh tenaganya, mencoba menusukkan bilahnya langsung ke dada Lin Yu. Namun, yang membuatnya sangat terkejut, belati itu tak bergerak sedikit pun. Matanya menyipit, dan ia memutar belati itu, menghunjamkannya dengan ganas ke arah tenggorokan Lin Yu. Ia mengira tenggorokan akan jauh lebih rentan daripada dada, tetapi yang mengejutkannya, tusukan ini terasa sama saja dengan menusuk dada Lin Yu, tetap saja seperti menusuk pelat baja. Lin Yu kini telah menguasai teknik tubuh murni tingkat menengah, sehingga senjata tajam pun dapat menahan tusukan di tenggorokannya. Xiao Ai gemetar karena terkejut, lalu kilatan kejam melintas di matanya. Ia menjentikkan pedangnya, membidik langsung ke rahang Lin Yu yang rapuh. Namun, sebelum belatinya sempat menyentuh rahang Lin Yu, tangan Lin Yu telah mencengkeram pergelangan tangannya secepat kilat. Kita sepakat 3 kali serang, itu saja. Kau seharusnya tidak mengingkari janjimu. Kata Lin Yu dingin, lalu memutar pergelangan tangannya dengan tajam, mematahkan lengan bawah Xiao Ai dengan bunyi krak. Ia kemudian menggunakan tangan yang memegang pisau untuk menusuk dada Xiao Ai beberapa kali secara berurutan. Bab 999 Pembalikan Keberuntungan. Saat bilah pedang itu menembus,
terdengar beberapa suara daging yang tercabik. Tubuh Xiao Ai, bagaikan selembar kertas putih yang tertusuk, bergetar beberapa kali sebelum akhirnya jatuh lemas ke tanah. Tangannya mencengkeram dadanya yang berlumuran darah erat-erat, tubuhnya kejang-kejang tak terkendali. Matanya terbelalak, menatap ke atas tak percaya, tenggorokannya berdeguk seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak ada suara yang keluar. Kau benar-benar tak tahu bagaimana menghargai apa yang kau miliki. Lin Yu menatap Xiao Ai yang terduduk di tanah, tanpa ekspresi simpati, dan berkata dengan acuh tak acuh, kau beruntung bisa lolos terakhir kali, tetapi kau bersikeras kembali untuk mati. Apa kau pikir keluarga He Jiarong begitu mudah ditindas? Saat Lin Yu berbicara, Li Ji diam-diam bergerak di belakangnya, menggenggam erat belati tajam di tangannya. Tatapannya berubah dingin, dan ia berjingkat cepat ke arah Lin Yu. Tepat saat ia hendak mencapainya, ia mendorong tanah sekuat tenaga, melompat dan menukik ke bawah, menusukkan belati ke arah kepala Lin Yu. Mungkin karena ia terlalu kecil, atau mungkin karena langkahnya terlalu ringan, Lin Yu seolah tidak menyadari serangan mendadaknya sama sekali. Secercah kegembiraan yang luar biasa melintas di mata Li Ji saat ia melompat tinggi ke udara. Mengetahui keberhasilannya, ia yakin bahwa sekuat apapun tubuh tertinggi Lin Yu, bagian belakang kepalanya akan menjadi kelemahannya. Namun, tepat saat pisaunya hendak menembus kepala Lin Yu, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ia merasa seolah-olah darahnya tiba-tiba mendidih, sensasi terbakar dan perih yang kuat menyapu seluruh tubuhnya. Pandangannya kabur, seluruh kekuatannya lenyap, dan ia beserta pisaunya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ia mencoba mengumpulkan kekuatan dan berdiri, tetapi rasa sakit yang hebat itu justru semakin menjadi-jadi. Ia menggigil dan jatuh terduduk lagi, kesulitan bernapas dan tak mampu bangkit. Putriku sayang, apa kabar? Apakah obat yang diresepkan ayah baptismu bekerja dengan baik? Lin Yu tiba-tiba berbalik, tersenyum pada Li Ji yang tergeletak di tanah. Wajah Li Ji berubah drastis. Ia menatap Lin Yu dengan ngeri, suaranya bergetar, kau yang memberiku obat itu. Matanya terbelalak tak percaya. Lin Yu sudah memberinya obat 2 kali, pertama saat pertama kali mengantarnya pulang, dan kedua kalinya saat ia mengira ia pilek. Iya, mengira ia pilek. Memikirkan hal ini, Li Ji bergidik, bertanya dengan suara kaget, waktu itu, obat pilek itu. Ia ingat betul bahwa setelah ia dan Jiang Yan kembali dari supermarket, Lin Yu telah meresepkannya obat pilek. Tetapi meskipun ia merasa baik-baik saja, Lin Yu tetap memaksanya meminumnya. Karena ia berpura-pura menjadi anak kecil dan bisu, ia tidak punya hak untuk menolak dan hanya bisa patuh meminum obat itu. Ia tidak pernah membayangkan itu adalah jebakan yang dibuat Lin Yu untuknya. Lumayan, putriku yang baik, kau cukup pintar, bisa menebak jam berapa sekarang secepat itu. Kata Lin Yu sambil tersenyum. Bagaimana obatnya? Lumayan bagus, kan? Terakhir kali, Lin Yu secara khusus menambahkan beberapa bahan obat khusus ke dalam obat flu yang ia siapkan untuk Li Ji. Bahan-bahan khusus ini biasanya tidak berbahaya bagi tubuh manusia, tetapi begitu tubuh melepaskan ledakan energi yang luar biasa, bahan-bahan khusus ini akan langsung berefek seperti bom yang meledak di dalam tubuh, menyebabkan panas yang hebat dan rasa sakit yang menyengat di seluruh tubuh, menyebabkan hilangnya mobilitas sepenuhnya untuk waktu yang singkat, dan bahkan membahayakan nyawa. Kau sudah mencurigaiku saat itu. Tanya Li Ji kaget. Bagaimana mungkin? Ia benar-benar tercengang. 3 atau 4 bulan telah berlalu sejak saat itu. Itu berarti Lin Yu telah menemukan masalahnya 3 atau 4 bulan yang lalu. Dan ia selalu berpikir ia telah menutupi jejaknya dengan sempurna. Dewa para dewa, yang berdiri di dekatnya, juga cukup terkejut mendengar semua ini. Tampaknya sama bingungnya mengapa Lin Yu mencurigai Li Ji. Lagi pula, Li Ji telah menerima pelatihan profesional. Ia mengepalkan tinjunya erat-erat, melotot tajam ke arah Lin Yu. Setelah menyaksikan fisik Lin Yu yang kuat dan murni, ia tak berani menyerangnya dengan gegabah. Jadi ia berdiri diam, mendengarkan penjelasan Lin Yu sambil menatapnya dengan dingin, berencana untuk menyerang dengan cepat dan membunuhnya dalam satu gerakan ketika perhatian Lin Yu teralihkan. Jika kau meragukanku, mengapa kau membiarkanku tinggal di rumahmu?
Li Ji menggelengkan kepalanya kuat-kuat, bertanya pada Lin Yu dengan tak percaya, apa kau tidak khawatir aku akan menyakiti keluargamu? Khawatir, itulah mengapa aku memberimu obat itu. Lin Yu berkata sambil tersenyum, obat ini sangat membatasi daya ledak dan mobilitas seseorang. Jadi setelah meminum obat itu, jika kita benar-benar bertarung, kau mungkin bahkan tak bisa mengalahkan ibu baptismu, Jiang Yan. Lagi pula, Paman Li dan Paman Bumu sering ada di rumah, jadi kau tak punya kesempatan untuk menyakiti keluargaku. Lagi pula, targetmu adalah aku. Bagaimana mungkin kau menyerang mereka sebelum kau benar-benar yakin bisa mengalahkanku? Lin Yu bicara dengan wajar, berulang kali menyapa ibu baptis dan pamannya. Aku masih tidak percaya. Aku jelas tidak membocorkan apapun. Li Ji menggertakkan gigi dan berbaring di tanah, berkata dengan nada kesakitan. Tidak membocorkan apapun. Haha, kau sudah memberi banyak petunjuk. Aku sudah memeriksamu berkali-kali, sistem vokalmu baik-baik saja, tapi kau masih belum bisa bicara. Wajar saja aku curiga, dan aku juga kebetulan melihat senyum di wajahmu yang tidak sesuai dengan usiamu. Bagaimana mungkin aku tidak lebih khawatir padamu? Kata Lin Yu sambil tersenyum. Perpisahan yang kau dan ibu baptismu lakukan di mal terakhir kali memperdalam kekhawatiranku, jadi aku hanya menyiapkan ramuan herbal khusus untukmu minum. Semua ini hanya dugaan dan kecurigaan yang tak berdasar, tanpa bukti. Hanya karena aku dan Jiang Yan berpisah, kau memberiku obat seperti ini. Apa kau begitu waspada padaku? Bagaimana kalau aku baik-baik saja? Bukankah kau akan menyakiti anak kecil? Lagi pula, kita berdua jelas kembali dengan selamat. Tanya Li Ji dengan marah, jelas merasa alasan Lin Yu tidak cukup. Tersesat saja tidak cukup membuatku begitu waspada padamu. Kata Lin Yu dengan tenang. Tapi kalau orang yang kau temui setelah kau tersesat, itu Xiao Ai. Apa kau pikir aku harus waspada padamu? Mendengar kata-kata Lin Yu, ekspresi Li Ji berubah drastis, dan dia berseru kaget, bagaimana kau tahu kalau orang yang sengaja kutemui itu Xiao Ai? Kau tidak mungkin tahu. Xiao Ai yang memberitahuku. Lin Yu melirik Xiao Ai yang terbaring di tanah dengan sisa-sisa nyawa, lalu menjelaskan dengan suara pelan, pertama kali aku melihat Xiao Ai, aku mencium aroma yang khas darinya. Mungkin karena aku seorang dokter dan sering berurusan dengan tanaman obat, jadi indera penciumanku sangat tajam. Dan setelah kau tersesat dari Jiang Yan di mal hari itu, aku menemukan kau juga memiliki aroma ini, aroma yang sama persis dengan Xiao Ai. Mata Li Ji terbelalak kaget, mulutnya menganga ngeri. Ia memiliki pemahaman yang sama sekali baru tentang kemampuan mengerikan dan pikiran Lin Yu yang teliti. Lalu kenapa kau tidak membongkar rahasiaku saat itu? Tanya Li Ji dengan suara gemetar, benar-benar bingung. Membongkar rahasiamu. Lin Yu tersenyum, menoleh ke arah Tuan Jia di belakangnya, dan berkata penuh arti, membongkar rahasiamu. Lalu bagaimana aku bisa bertemu Tuan Jia? Dan bagaimana aku bisa menemukan sarang yang kau bangun di wilayah Yanxia ini? Ekspresi Tuan Jia dan Li Ji berubah drastis setelah mendengar kata-kata Lin Yu, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Jadi Lin Yu sengaja memancing mereka keluar. Mustahil, sama sekali mustahil. Wajah Tuan Jia berkedut, dan ia berkata dengan dingin, sekalipun kau menduga Li Ji punya masalah, sekalipun kau yakin dia ada hubungannya dengan Xiao Ai, kau takkan pernah menyangka mereka ada hubungannya dengan asosiasi kultivasi tersembunyi kita. Lumayan, Lin Yu mengangguk dan tersenyum. Awalnya, aku sama sekali tidak menghubungkan Li Ji dan Xiao Ai dengan sekte tersembunyimu. Tapi setelah Tuan He mengingatkanku bahwa sekte tersembunyimu punya pembunuh bayaran super yang telah memasuki ibu kota dan berada di sana selama beberapa bulan tanpa ketahuan oleh Biro Intelijen Militer, aku tentu saja curiga pada Li Ji. Karena asal-usulnya tidak diketahui dan dia bersembunyi di rumah kita, mustahil baginya untuk ketahuan. Ia menggelengkan kepala dan mendesah, namun, harus kuakui, kau sangat pintar. Saat pertama kali aku mencurigainya, untuk mencegahnya mengungkap identitasnya, saat kau mengetahui bahwa Biro Intelijen Militer sedang mencarinya di seluruh kota, kau secara khusus mengirim anggota regu pembunuh, Viper, untuk menyamar sebagai Li Ji, pembunuh super, ini. Sayangnya,
Pada akhirnya, kau tetap kehilangan segalanya. Mendengar kata-kata tenang Lin Yu, Tuan Jiasen berkeringat dingin, dan bahkan ketakutan yang mendalam terpancar di matanya. Semua yang telah mereka rencanakan sama sekali tidak luput dari pandangan Lin Yu. Ia selalu mengira mereka memanipulasi He Jiarong, tetapi sekarang tampaknya He Jiarong lah yang memanipulasi mereka. Matanya melebar, mulutnya menganga, dan ia terdiam sesaat. Sayang sekali, Suster Yan mengambil risiko sebesar ini kali ini. Lin Yu, yang sedari tadi berbicara dengan penuh percaya diri dan berwibawa, melembutkan tatapannya saat teringat Jiang Yan, desahannya dipenuhi rasa bersalah yang tak terkira. Meskipun ia tahu Xiao Ai dan Li Ji takkan menyentuh Jiang Yan sebelum melenyapkannya, target utama mereka, Jiang Yan, memang cukup ketakutan kali ini, jadi ia merasa sangat berhutang budi padanya. Lalu di kapal penangkap ikan, obat yang ramuan tidur yang kuberikan padamu tidak mempan, kau juga berpura-pura. Hati Li Ji serasa ditusuk pisau, dan ia mendesis saat bertanya pada Lin Yu, merasa seolah seluruh pandangan dunianya telah terbalik. Ia mengira He Jiarong dan keluarganya sepenuhnya berada di bawah kendalinya selama beberapa bulan terakhir, tetapi sekarang tampaknya He Jiarong telah memanfaatkannya seperti monyet selama ini. Bab 1000 kehidupan selanjutnya terlalu panjang. Lin Yu mendesah pelan, menatap Xiao Ai dan berkata, putriku sayang, ini salahmu. Apa kau lupa apa yang ayah baptismu lakukan? Mencoba memakaikan narkoba padaku. Kau masih terlalu hijau. Akan lebih seperti itu jika itu bibi Rosmu. Sejauh ini, Lin Yu hanya pernah disakiti oleh narkoba karena Ros, dan justru karena Ros lah kemampuannya untuk melawan narkoba meningkat pesat. Karena itu, dengan energi spiritualnya yang begitu melimpah, tidak ada narkoba yang dapat memengaruhinya. Alasan dia berpura-pura pingsan adalah untuk melihat kemana Xiao Ai dan Li Ji membawanya, dan siapa yang berada di belakang mereka, pada tingkat yang lebih tinggi. Ini juga mengapa Lin Yu panik ketika Xiao Ai dan Li Ji mencoba memutuskan uratnya. Dia tidak bisa hanya melihat uratnya terputus, dia harus melawan. Tetapi jika dia melakukan itu, dia tidak akan bisa melihat Dewa Ga di hadapannya. Dia telah bertahan begitu lama, semua itu hanya untuk memancing ikan besar ini. Lagi pula, ikan ini bahkan lebih gemuk dari yang dia bayangkan. Wakil Komandan Pertapaan bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan antek biasa. Menangkap Tuan Gatkin ini berarti merebut inti pertapaan, yang terus-menerus menimbulkan masalah di Yanxia. Ketika dia kembali ke Departemen Urusan Militer, itu pasti akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Tidak akan sia-sia para petinggi telah melindunginya begitu lama. Hahaha, Li Ji tiba-tiba mendongak dan tertawa, suaranya dipenuhi emosi yang tak terbendung. Sepanjang hidupku aku memikirkan bagaimana caranya agar tidak membuang-buang waktuku, bagaimana caranya mati dengan mulia. Sekarang aku tidak perlu khawatir lagi. Bertemu lawan sepertimu, mati di tanganmu, hidupku sudah cukup. Begitu dia selesai berbicara, Li Ji melemparkan belati di depannya ke arah Lin Yu dan berkata dengan suara berat, kuharap kau bisa mengabulkan permintaan terakhirku dan membunuhku dengan belatiku sendiri. Kelang, belati tajam itu langsung meluncur ke kaki Lin Yu. Melihat belati di tanah, Lin Yu ragu sejenak, tetapi tetap membungkuk untuk mengambilnya. Namun, yang mengejutkannya, saat tangannya belum menyentuh belati itu tiba-tiba hancur berkeping-keping di tanah dengan suara keras, dan di saat yang sama, kilatan cahaya putih menerangi pandangan Lin Yu. Di saat yang sama, Dewa Ga, yang telah bersiap menyerbu ke arah Lin Yu. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah paku baja tajam melesat keluar dari lengan kanannya, sementara sebuah kapak logam hitam kecil muncul di tangan kirinya. Ia mengayunkan paku-paku itu ke leher Lin Yu dari kedua sisi. Lin Yu benar-benar buta saat itu. Meskipun ia tidak bisa melihat dengan jelas, ia masih bisa merasakan desiran bilah pedang Dewa Ga. Merasakan kapak itu mendekati bahunya, ia berputar dan menghindar, nyaris tak terhindarkan. Namun, yang mengejutkannya, paku baja di tangan kanan Dewa Ga langsung menusuk perutnya. Karena paku itu datang tanpa suara, Lin Yu tidak sempat bereaksi dan langsung tertusuk di perut oleh paku yang tiba-tiba itu. Meskipun teknik tubuh tertingginya telah mencapai tahap menengah, perut bagian bawahnya merupakan area sensitif,
dan karena buta total, ia tidak punya waktu untuk mengalirkan energi batinnya untuk perlindungan. Paku baja tajam itu langsung menusuk perutnya. Untungnya, setelah merasakan sakit dan dinginnya paku tersebut, ia segera mengumpulkan energinya untuk melindungi perutnya. Pada saat yang sama, ia meraih pergelangan tangan Tuan Jia, sehingga hanya ujung paku yang menembus tubuhnya. Ekspresi Tuan Jia berubah drastis saat melihat reaksi tajam Lin Yu dalam situasi seperti itu. Ia kemudian mengayunkan kapaknya dengan ganas ke pipi Lin Yu. Lin Yu dengan jelas mendengar suara kapak itu mengenainya, meraih pergelangan tangan Tuan Jia yang lain, lalu menghantamkan bahunya ke dada Tuan Jia, membuatnya terlempar. Pada saat ini, penglihatan Lin Yu sedikit pulih. Ia membuka mata dan melirik ke arah Tuan Jia, mencoba memperkirakan lokasinya, tetapi ia hanya bisa melihat sosok yang samar. Melihat serangannya meleset meskipun penglihatan Lin Yu terganggu, Tuan gak tahu ia kemungkinan tidak punya kesempatan lagi untuk membunuh Lin Yu. Ia kemudian melemparkan kapaknya dengan ganas ke arah pintu. Bang! Bunyi teredam bergema saat kapak menghantam pintu berat itu, yang kemudian terbuka lebar. 3 sosok bergegas masuk, kepala pelayan tua, pengasuh, dan pria berompi hitam. Lin Yu menyipitkan mata ke arah mereka, mengenali sosok mereka, lalu terkekeh dingin, aku sudah tahu kalian bertiga bukan orang biasa, tapi kalian bertiga saja bukan tandinganku. Ia merasakan kekuatan mereka saat masuk, tetapi dibandingkan dengannya, mereka masih jauh lebih lemah. Bahkan jika mereka bergabung, atau bahkan dengan Xiao Ai dan yang lainnya, mereka mungkin bukan tandingannya. Inilah sebabnya ia memberitahu wanita berbekas luka itu sebelumnya bahwa jika dia menyerang, semua orang di rumah akan mati. Serang dia sekaligus. Bunuh dia. Raung Lord Gasen, dan kepala pelayan tua beserta kedua orang lainnya segera menerkam Lin Yu. Aku tak percaya kami berempat tak bisa membunuhmu. Lord Gasen mencibir, lalu mengayunkan paku baja di tangannya ke arah Lin Yu, melemparkannya tepat ke wajahnya. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan berlari cepat keluar. Ia tahu Lin Yu benar, bahkan jika mereka bergabung, mereka mungkin takkan sebanding dengannya. Jadi ia meminta mereka bertiga untuk mengulur waktu agar ia bisa melarikan diri. Meskipun penglihatan Lin Yu belum sepenuhnya pulih, ia masih bisa melihat sosok-sosok itu bergegas keluar dari pintu. Ia langsung panik, menduga kemungkinan besar itu adalah Lord Gasen. Namun, dalam kondisinya saat ini, menangkis serangan ketiga orang itu saja sudah merupakan prestasi yang luar biasa baginya. Hampir mustahil untuk menundukkan mereka dalam waktu singkat. Tetapi meskipun hanya sebentar, Lord Gasen pasti masih bisa melarikan diri. Lin Yu langsung panik, berusaha mengimbangi serangan ketiga pria itu sambil memikirkan cara untuk melarikan diri. Untungnya, seiring berjalannya waktu, penglihatan Lin Yu membaik secara signifikan. Ekspresinya berubah dingin, dan ia tiba-tiba meningkatkan kecepatan serangannya. Di bawah serangannya yang dahsyat, ketiga pria itu sudah meronta-ronta. Lin Yu memanfaatkan kesempatan itu dan tiba-tiba mengerahkan seluruh tenaganya, menusuk perut kepala pelayan tua itu dengan tusukan yang ganas. Kemudian, dengan tarikan yang cepat, darah dan organ-organ dalamnya langsung keluar. Lin Yu tidak berhenti, belatinya terhunjam, dengan cepat menusuk tenggorokan pengasuh itu. Ia kemudian mundur dengan cepat, tubuhnya sedikit bergeser untuk menghindari tebasan pria berompi itu, lalu dengan cepat menusukkan beberapa belati ke tubuh pria berompi itu. Serangkaian tindakan Lin Yu dilakukan dalam satu gerakan yang luwes. Setelah selesai, ia tanpa ragu sejenak, bergegas menuju pintu. Namun, tepat saat kakinya melangkah keluar, ia tidak lupa berbalik dan menjentikkan belati di tangannya. Belati itu melesat keluar dengan suara siulan keras, tepat mengarah ke dahi Li Ji. Li Ji sudah setengah lumpuh, melihat belati itu melayang di udara. Ia gemetar ketakutan, matanya melebar, tetapi ia tak berdaya untuk menghindar. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kematian mendekat. Mulutnya menganga, menjerit ketakutan dan melengking. Tetapi jeritan itu tiba-tiba terhenti ketika belati itu menembus dahinya. Li Ji mendesis, menatap ke arah Lin Yu menghilang, matanya dipenuhi kebencian. Kepalanya terkulai ke samping, dan ia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk.
Ketika Lin Yu bergegas ke ruang tamu luar, ia mendapati Tuan Jia tidak terlihat dimanapun. Ekspresinya berubah, dan ia melihat sekeliling, hendak mencari kemana Tuan Jia melarikan diri, ketika tiba-tiba ia mendengar suara mesin yang jelas. Matanya terbuka lebar, dan bayangan perahu nelayan yang ditambatkan di tepi sungai membuatnya tersentak. Ia menerjang ke depan, melesat ke area bervegetasi dengan kecepatan tinggi, langsung menuju tepi sungai. Ia menyadari perahu nelayan itu sudah puluhan meter jauhnya, kecepatannya meningkat pesat. Ekspresi Lin Yu berubah drastis saat melihat ini. Tanpa sepatah kata pun, ia berlari di sepanjang tepi sungai ke arah perahu itu pergi. Jika Tuan Jia ini lolos, semua kesabarannya selama berbulan-bulan dan semua yang telah ia lakukan akan sia-sia. Tepat saat Lin Yu mengejar perahu itu, sesosok hitam berdiri di balik pagar buritan, dengan dingin berkata kepada Lin Yu, "He Jiarong, kau ingin menangkapku. Di kehidupanmu selanjutnya." Ia ingin mengatakan bahwa Lin Yu bisa menangkapnya di kehidupan selanjutnya, tetapi sebelum ia sempat menyelesaikannya, mulutnya menganga, dan kata-katanya tiba-tiba berhenti. Yang mengejutkannya, Lin Yu, yang beberapa saat sebelumnya berada lebih dari 100 meter dari perahu nelayan mereka, telah bergegas ke sisi mereka sementara ia berdiri di buritan sambil berbicara, dan sekarang berlari di samping mereka. Lin Yu tidak berbicara, tetapi saat ia berkuda di samping perahu nelayan, ia menggunakan tangannya untuk mengukur jarak vertikal di antara mereka dan perkiraan arah yang ia tuju. Meskipun perahu nelayan di sungai tidak lambat, mereka tidak bisa dibandingkan dengan mobil di darat, jadi Lin Yu, yang bahkan bisa mengejar mobil, juga bisa dengan mudah mengejar perahu nelayan ini. Melihat Lin Yu yang tampak mengukur dan menghitung sesuatu, wajah Tuan Jia Sen langsung berubah panik, dan dia tergagap, "He Jiarong, apa yang kau lakukan?" "Tuan Jia Sen, kehidupan selanjutnya terlalu panjang, aku ingin mengejarmu di kehidupan ini." Lin Yu tiba-tiba tersenyum licik kepada Tuan Jia Sen, lalu tiba-tiba mempercepat langkahnya, langsung mencapai perahu nelayan, lalu berbalik dan melesat melintasi air. Tuan Ga sangat terkejut hingga rahangnya hampir ternganga. Dia berjalan di atas air.